Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Hartono dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyapa Anda semuanya yang sedang menyusun skripsi atau sedang belajar melaksanakan penelitian. Khususnya adalah penelitian di bidang pendidikan. Topik kali ini adalah bagaimana Anda bisa menyusun research questions atau pertanyaan penelitian dan bagaimana Anda bisa menyusun hipotesisnya, khususnya adalah hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Namun sebelum itu, saya ingatkan bagi Anda semuanya yang belum subscribe, please you subscribe right now, kemudian like, comment, and share sehingga video ini akan bisa bermanfaat bagi lebih banyak teman-teman Anda yang sedang menyusun skripsi atau sedang belajar melaksanakan penelitian dengan baik. Mari kita mulai. Research question sering juga disebut sebagai research problem atau juga problem formulation. Ini merupakan operasionalisasi dari topik yang dinyatakan dalam judul. Biasanya berbentuk kalimat tanya. Bisa berupa kalimat tanya dengan yes no question atau juga kalimat tanya dengan kata tanya, misalnya dengan what, how, atau why. Research question ini terkait erat dengan tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, serta instrumennya. Juga terkait erat dengan jenis penelitiannya. Misalnya, topik penelitian Anda adalah English Speaking Anxiety of the 7 Graders of SMP Bintang Mulia. Anda bisa mengganti-gantinya dengan SMP mana, 7 graders atau 8 graders atau 9 graders, it's up to you. Nah, dari topik itu kita bisa merumuskan beberapa research question. Misalnya, do the 7 graders of SMP Bintang Mulia have a high English speaking anxiety? Ini adalah contoh research question dengan yes atau no questions. Kita juga bisa mencoba membuat research question dengan how is the English speaking anxiety of the 7 graders of SMP Bintang Mulia? Bisa juga dengan kata tanya why, misalnya dengan why do the 7 graders of SMP Bintang Mulia have a high level of anxiety. Bisa pula, kalau memang Anda tertarik, Anda juga mungkin membuat research question dengan kata tanya what. Misalnya adalah what teaching strategies can be used to lower the English speaking anxiety of the 7 graders of SMP Bintang Mulia. Anda perhatikan bahwa masing-masing research question itu memerlukan jenis data yang berbeda. Itulah mengapa sebelumnya saya sampaikan bahwa research question itu adalah terkait juga dengan data yang diperlukan dan instrumennya, juga terkait dengan jenis penelitiannya. Mari kita lihat contoh berikutnya. Misalnya, research title Anda adalah The Relationship Between Speaking Anxiety and Speaking Performance of the 7 Graders of SMP Bintang Mulia. Ada beberapa research question yang mungkin bisa Anda ambil. Nomor satu misalnya adalah The Speaking Anxiety of the 7 Graders of SMP Bintang Mulia correlate to the speaking performance. Karena ini adalah penelitian korelasi. Maka Anda ingin membuktikan apakah ada korelasinya atau tidak. Pertanyaan kedua bisa dimunculkan. How does speaking anxiety of the 7 graders of SMP Bintang Mulia relate to the speaking performance? Artinya, Anda ingin melihat hubungan kedua variabel itu dan seberapa kuat hubungannya. Now we go to the next example. For example, your research is about the effect of language exposure on the student's vocabulary mastery of the 10th grader of SMA 20. Anda bisa merumuskan beberapa research question. Misalnya, nomor satu, is language exposure effective to improve vocabulary mastery of the 10th grader of SMA 20? Anda perhatikan ini adalah research question dengan yes atau no. Dan ini adalah bentuk penelitian eksperimental. Maka di depan saya sampaikan bahwa research question juga terkait dengan jenis penelitiannya. Anda juga bisa mencoba pertanyaan nomor 2, misalnya how does language exposure affect the vocabulary mastery of the 10th grader of SMA 20? Dan juga mungkin dengan pertanyaan ketiga, what types of language exposure do the 10th grader have during the classroom learning activities? Nah, sekarang permasalahannya adalah berapa research question yang akan Anda gunakan. Itu tidak ada ketentuannya. Untuk tingkat skripsi Anda bisa dengan satu pertanyaan maupun 2 pertanyaan. Sudah cukup, dan itu Anda diskusikan dengan dosen pembimbing Anda masing-masing. Setelah research question, biasanya Anda akan diminta menuliskan research objectives atau tujuan penelitian. Research objective itu biasanya merupakan pernyataan positif dari research question. Dan jumlah research objective sama dengan jumlah research question. Artinya kalau Anda hanya punya satu research
question, pertanyaan penelitian, maka Anda cukup punya satu riset objektif. Tetapi jika Anda punya dua riset question, maka berarti Anda diharapkan punya dua riset objektif. We go to the examples. The research objective is, the purpose of the current study is to find out whether the 7th graders of SMP Bintang Mulia have a high level of English speaking ability. Anda perhatikan ini adalah jawaban atau tujuan penelitian dari pertanyaan penelitian yang tadi saya sampaikan. Begitu juga nomor 2, kita bisa melihat the objective of this research is to describe the English speaking ability of the 7th graders of SMP Bintang Mulia. Sedangkan pertanyaan ketiga, Anda bisa jawab dengan riset objektif nomor 3, yaitu the study is aimed at analyzing factors causing the students' English speaking ability. Bisa juga kalau ada dua riset objektif, Anda menyatakan there are two research objectives aimed at this research. The first is to find out whether there is a correlation between student speaking ability and student speaking performance. And the second is to find the nature and the degree of the relationship. Ada beberapa kata kunci yang sering digunakan oleh para mahasiswa maupun para peneliti untuk menuliskan riset objektifnya. Misalnya kata to find out, ya, artinya adalah memperoleh informasi tentang sesuatu yang ingin diketahui. Juga to analyze, itu mencermati berbagai komponen yang menyusun sesuatu dan menjelaskan hubungan antar komponen. Bisa pula to describe, bisa menggambarkan bagaimana, seperti apa sebuah objek yang dikaji. Bisa juga to compare, to explain, to develop, to evaluate, to prove, to assess, to illustrate, dan sebagainya. Now we go to research hypothesis. Hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan prediksi peneliti terhadap temuan penelitian atau juga pernyataan harapan akan hubungan antara variabel yang diteliti. Bisa juga jawaban sementara atas riset question. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis sudah harus disusun sebelum penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, hipotesis boleh atau bisa disusun setelah ada sebagian data terkumpul dan dianalisis. Nah, hipotesis harus dirumuskan berdasarkan teori atau temuan-temuan penelitian yang sebelumnya ada dan dilakukan. Maka untuk itu Anda tidak boleh merumuskan hipotesis hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau pikiran-pikiran sesaat Anda. Anda harus mendalami teori atau Anda harus membaca jurnal-jurnal yang telah terbit sebelumnya untuk bisa membuat hipotesis. Satu hal lagi yang penting dalam riset hipotesis adalah bahwa riset hipotesis harus bisa diuji atau testable. Hipotesis bisa dikategorikan berdasarkan bagaimana hipotesis itu dirumuskan dan bagaimana hipotesis itu dinyatakan. How they are derived and how they are stated. Untuk bagaimana hipotesis itu dirumuskan, asal muasalnya begitu, maka kita punya inductive and deductive research hypothesis. Apa itu inductive? Inductive itu berarti adalah generalisasi dari pengamatan objek spesifik. Artinya ada penelitian-penelitian yang menemukan begini, kemudian ada kesamaan. Berarti Anda bermula dari objek spesifik, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat A, di tempat B, dan sebagainya. Kemudian Anda rumuskan. Maka itu berarti induktif. Jangan kalau deduktif adalah Anda merumuskan hipotesis dari teori yang telah ada. Jadi di sini Anda hanya akan melakukan penelitian untuk mendukung, mengembangkan atau menolak teori. Nah, menurut cara gimana hipotesis itu dinyatakan, kita mengenal antara directional dan null hipotesis. Directional itu ada dua, yaitu non-directional dan directional. Non-directional itu artinya apa? Hanya menyatakan bahwa ada hubungan atau ada perbedaan antar variabel. Misalnya, the speaking performance of students with high anxiety is different from the speaking performance of students with low anxiety. Di sini tidak menunjukkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih baik. Performance hanya menyatakan ada beda. Sedangkan kalau directional itu menyatakan adanya hubungan dan arahnya sekaligus. Misalnya mengatakan bahwa students with low anxiety perform better in speaking than students with high anxiety. Jadi ada arahnya, perform better, itu menunjukkan arah yang lebih baik. Kita juga bisa menyatakan hipotesis dalam bentuk null hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan signifikan antar variabel. Misalnya kita menyatakan bahwa the speaking performance of low anxiety students is not significantly different from
the speaking performance of the high side. Dan cuma mengatakan bahwa tidak ada beda signifikan antara variabel. How we can formulate a hypothesis? Oke, Mill and Aresen berikan contoh untuk penelitian eksperimental di bidang pendidikan, misalnya P who get X do better on Y than P who do not get X, di mana P adalah participant, X adalah treatment or the causal or independent variable, sedangkan Y adalah the study outcome atau the effect of the dependent variable. Perhatikan lagi, P who get X do better on Y than P who do not get X. Misalnya, siswa yang diajar dengan metode A merasakan tingkat kecemasan bicara bahasa Inggris yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode B. Dan kita membuat directional hypothesis. Contoh kedua, kecemasan berbicara bahasa Inggris siswa yang diajar dengan metode A berbeda secara signifikan dari kecemasan bicara bahasa Inggris siswa yang diajar dengan metode B atau metode reguler. Ini manakala Anda menggunakan non-directional. Bisa pula Anda menggunakan null hypothesis dengan mengatakan bahwa kecemasan bicara bahasa Inggris siswa yang diajar dengan metode A tidak berbeda secara signifikan dari kecemasan bicara bahasa Inggris siswa yang diajar dengan metode B atau metode reguler. Demikian tadi paparan tentang bagaimana Anda bisa menyusun research questions dan hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Semoga bisa membantu, dan bagi Anda yang tertarik atau berminat untuk belajar bahasa Inggris atau ingin kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Anda bisa bergabung dengan kami, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.